Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita memasuki akhir pekan ketiga, hari Sabtu 19 Februari 2022. Namun tetap dengan memiliki semangat pagi karena keyakinan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita akan memulai dengan terlebih dahulu bersama-sama menyatakan keyakinan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, renungan Sabda hari ini di akhir pekan ketiga, Sabtu 19 Februari 2022, menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, ngidak geni blubukan. Ngidak berarti menginjak. Sedangkan geni blubukan adalah kayu atau arang yang menyala namun tertutup oleh abu sehingga apinya tidak kelihatan. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang tidak mengenakan alas kaki berjalan dengan tidak hati-hati dan kemudian menginjak geni blubukan ini. Pasti melepuhlah telapak kaki. Ngidak geni blubukan bukanlah sesuatu yang disengaja, karena memang bara api itu tidak kelihatan tertutup oleh abu. Tentu ini bukan suatu kegiatan semacam atraksi atau ritual tertentu dengan menginjak bara api yang menyala. Orang yang melakukan kegiatan ritual tertentu atau atraksi menginjak bara api yang menyala pasti sudah mempersiapkan diri dengan segala macam latihan dan rapalnya. Anggota keluarga Allah, peribahasa Jawa ngidak geni blubukan sebenarnya hendak menjelaskan perihal seseorang yang mendapatkan kesulitan karena
kurang berhati-hati. Kalau kayu atau arang sudah tertutup oleh abu, bisa saja orang menganggap sudah mati dan sudah tidak ada apinya. Namun demikian, masih dimungkinkan menyala. Maka kehati-hatian sangat diperlukan. Jangan sampai karena tergesa-gesa, apalagi dalam bahasa Jawa dikatakan gerusa-gerusu asal menginjaknya. Dalam pemikiran orang Jawa, sikap berhati-hati, berpikir jernih, menimbang segala sesuatu dengan melihat dari berbagai sudut pandang, merupakan nasihat yang paling sering diberikan. Bagaimanapun, penyesalan selalu akan datang di kemudian hari. Maka bukankah lebih baik menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan menimbang segala sesuatu secara mendalam daripada menyesal di kemudian hari dan dalam berkepanjangan. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan peringatan agar setiap orang, secara khusus tentu kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menjadi tebusan oleh tubuh dan darah Kristus, anggota keluarga Allah, agar bersikap hati-hati dengan cara menimbang segala sesuatu secara lebih mendalam, agar nantinya tidak muncul kekecewaan di belakangan hari. Tentu peringatan dan pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus itu secara khusus dalam hal berkeputusan tentang iman atau keyakinan. Dalam hal ini, iman, keyakinan yang mempercayai bahwa Dia, Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, yang pasti dosa itu mendatangkan maut, agar manusia terbebas dari maut, terbebas dari kuasa dosa. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan perihal pengajaran dan nasihat peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tersebut. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayatnya 57 sampai dengan ke-59 memberikan kesaksian demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian kesaksian Injil Lukas 12 ayat 57 sampai dengan ke 59.
sukacita. Anggota keluarga Allah, pada kitab suci terjemahan baru, bacaan kita hari ini dimasukkan pada perikop tentang menilai zaman yang dimulai dari ayat 54, di mana Tuhan Yesus terlebih dahulu menyatakan bahwa orang banyak mampu melihat tanda-tanda alam, kapan hari akan panas terik, kapan hari akan hujan, dan lain sebagainya. Tetapi sayang, kepekaan diri melihat tanda-tanda alam yang semestinya jika diolah bisa digunakan juga untuk melihat tanda-tanda zaman. Namun sayangnya itu tidak diwujudkan. Untuk itulah Tuhan Yesus mengungkapkan pada ayat 57 demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Anggota keluarga Allah, ungkapan Tuhan Yesus yang demikian sebenarnya menjadi peringatan bahwa kehidupan sejati ditentukan dengan ukuran kebenaran. Bukankah segala sesuatu yang bisa diterima dalam kehidupan ini adalah hal-hal yang benar saja? Anak sekolah atau siswa yang memberikan jawaban benarlah yang akan mendapat nilai dari guru. Pekerja atau karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan benarlah yang akan dipertahankan oleh pimpinan atau tuannya. Anak yang melakukan tugas-tugasnya dengan benar di dalam kehidupan rumah tanggalah yang tidak akan pernah dimarahi oleh orang tuanya. Demikian juga yang akan terjadi dalam kehidupan sejati yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang benar saja. Anggota keluarga Allah, bukankah kehidupan sejati yang diajarkan dalam keyakinan iman Kristen adalah perihal kehidupan kekal dalam damai sejahtera, atau yang secara umum yang juga dikenal dengan surga? Itu berarti surga hanya akan dihuni oleh orang-orang benar, atau kehidupan kekal dalam damai sejahtera hanya akan dirasakan oleh orang-orang benar. Tetapi bukankah semua orang sebenarnya telah berbuat dosa dan itu adalah salah? Jikalau demikian, siapakah yang akan menghuni surga? Siapakah yang akan bisa merasakan hidup kekal dalam damai sejahtera? Siapa yang bisa menikmati kehidupan sejati nanti? Sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Anggota keluarga Allah,
ungkapan Tuhan Yesus ini sebenarnya terkait dengan karya penyelamatan yang telah dilakukannya sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Jikalau orang banyak pada waktu itu mampu melihat tanda-tanda alam perihal kapan hari akan terik, kapan hari akan hujan, dan lain sebagainya, mengapa kemampuan itu tidak digunakan untuk melihat tanda zaman dan mewujudkannya dalam pertobatan, perubahan perilaku kehidupan dengan cara mempercayai karya penyelamatan Allah yang telah dilakukan dalam Tuhan Yesus Kristus tersebut. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, kehidupan dunia ini saja hanya menerima segala sesuatu yang benar. Dalam ayat 58 Tuhan Yesus menyatakan, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Dalam hal ini Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengingatkan perihal ayo menjalani kehidupan apapun bentuknya hanya dalam kebenaran. Sekali lagi, kehidupan harus dijalani dan diwujudkan di dalam kebenaran. Jikalau memang ada sesuatu yang salah, yang tidak pas terjadi, haruslah segera diakui dan kemudian melakukan perubahan perilaku agar tetap diterima dalam kehidupan. Kalimat berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan sebenarnya menjadi ajakan untuk mengakui keterbatasan diri yang bisa mendatangkan kesalahan, di mana kemudian harus diwujudkan di dalam pertobatan, perubahan perilaku. Jika pertobatan, jika perubahan perilaku tidak diwujudkan, maka orang akan diseret ke dalam penghukuman dan orang akan dimasukkan ke dalam penjara. Itu di dunia. Hal demikian juga yang terjadi pada kehidupan sejati yang semestinya dirindukan dan diinginkan oleh semua orang. Perihal kehidupan surga, perihal kehidupan dalam damai sejahtera kekekalan. Harus orang-orang benar. Sekali lagi, kehidupan sejati hanya akan dinikmati oleh orang-orang benar saja. Anggota keluarga Allah, pergumulannya adalah mungkinkah kita bisa mewujudkan hidup benar dalam keberdosaan kita? Tentu orang berdosa dengan segala upaya dan usahanya sendiri tidak akan pernah mencapai kebenaran. Bagaimana mungkin orang berdosa, orang dengan cacatnya sendiri, dengan segala pengaruh dosa yang ada kok bisa melakukan kebenaran? Sesuatu yang mustahil dong itu terjadi. Padahal sabda Tuhan Yesus bahwa kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu sampai lunas, seperti yang tertera pada ayat 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jika demikian, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hidup sejati? Kalau memang realitanya kita berdosa dan tidak mungkin melakukan kebenaran.
Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang benar? Anggota keluarga Allah, bukan kita yang bisa menjadi orang benar, melainkan Allah lah yang menjadikan kita benar. Allah sendirilah yang telah berkarya membenarkan kita di dalam penebusan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tentu hanya dengan mengakui keberdosaan diri, dilanjutkan dengan mau menerima karya penebusan dosa yang dilakukan Allah itu, kita bisa memulai hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, baru memulai hidup dalam kebenaran. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, agar setiap kita tidak hanya mampu melihat tanda-tanda alam, tetapi juga tanda-tanda zaman, di mana memang kita harus sadar kita sekarang ini, kita di dunia ini hidup di dalam zaman kuasa dosa. Bukankah memang pengaruh dosa selalu ada, dan pengaruh dosa itu selalu berkarya di dalam kehidupan kita dengan segala yang terjadi dalam kehidupan dunia. Namun satu hal yang perlu diingat, satu hal yang perlu dikuatkan di dalam keyakinan adalah, bagi orang yang sudah menerima karya penebusan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian diberi roh yang memerdekakan. Hal ini seperti perenungan sabda 2 hari lalu kita. Untuk itu marilah kita selalu hidup di dalam ketaatan kepada roh Allah saja, karena roh itulah yang memerdekakan, yang membenarkan kita, dan selalu menolong kita hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka hati. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan sabda suci, sabda peringatan, sabda pertolongan melalui apa yang dinyatakan Yesus. Di mana Yesus menyatakan ketika kami menerima penebusan tubuh dan darah Kristus, kami sudah dibenarkan dan kami harus selalu hidup dengan benar untuk menggapai kehidupan sejati. Karena kehidupan sejati hanya bisa dirasakan oleh orang-orang benar saja. Mohon pertolongan-Mu ya Allah di dalam kami hendak selalu mengikuti kehendak-Mu melalui roh yang telah Engkau benamkan di dalam setiap hati kami. Pertolongan-Mu nyata melalui sabda suci yang setiap hari kami renungkan, kami ulang-ulang untuk menolong hidup kami menjadi pertolongan dan tuntunan kami yang sejati. Engkau juga melayakkan kami hidup di tengah-tengah masyarakat dengan damai sejahtera, karena kami adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu dibenarkan oleh penebusan tubuh dan darah Kristus. Anak-anak kami dalam segala kondisi dan keadaan, terlebih di tengah-tengah suasana
pandemi yang dinyatakan semakin marak dan merebak lagi oleh aparat dan oleh pemerintah, kami pun tetap meyakini kasih kuasa-Mu yang nyata bagi hidup kami. Mengaturkan bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada untuk bersama-sama bahu-membahu membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Allah. Kerukunan, toleransi biarlah menjadi sarana kami membangun kehidupan semakin baik karena kasih karunia Allah saja. Kebijakan-kebijakan pemerintah tetap kami aturkan di dalam segala penerapannya agar semua tetap berpusat kepada Tuhan. Demikian juga semua komponen bangsa negara ini ketika mendukung di dalam perwujudannya Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami, Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Hanya di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tidak sempurna ini. Amin. Mari sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan kehidupan yang benar karena memang kita berhati-hati, bersikap tidak gegabah di dalam kehidupan, selalu mewujudkan sikap yang terbaik karena kasih penyertaan kuasa Allah di dalam rohnya agar kita tidak ngidak geni blubuan, menerima berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan kita mewujudkan sabda hari ini dan selanjutnya. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.